Oke, selamat siang adik-adik. Siap. Ya, sebelumnya perkenalkan Kakak Risti Maulana dari Layanan Psikologi Universitas Teknologi Nusantara. Nah, jadi hari ini kita Kakak mau ngadain pemeriksaan psikologi buat adik-adik. Ini merupakan psikotes. Ada yang pernah ikut psikotes sebelumnya? Tidak. Baik. Psikotes sendiri itu sebetulnya bukan merupakan suatu tes karena tidak ada lulus dan tidak lulus. Jadi nanti kakak instruksikan untuk pengerjaannya seperti apa. Ya, kalian cukup menjawabnya sesuai apa yang diperintahkan di situnya saja. Jika tidak diperintahkan, tolong jangan dijawab. Baik, apa sudah mengerti? Nah, nanti persoalan yang disajikannya beraneka ragam. Ada gambar, ada tulisan, ataupun di situ ada kalimat atau hitungan. Jadi beraneka ragam. Namun semuanya akan dijelaskan terlebih dahulu ya. Nanti kakak jelaskan terlebih dahulu supaya kalian bisa mengerjakannya secara optimal. Nah, adik-adik juga gak usah merasa khawatir karena untuk pemeriksaan ini tidak diperlukan persiapan apa-apa. Yang diperlukan mungkin hanya alat tulis saja karena pada dasarnya semua orang akan bisa mengerjakannya dengan baik. Yang penting diikuti saja arahannya. Oke? Oke. Nanti untuk waktunya sendiri waktunya akan dibatasi, tapi tidak diperintahkan terlebih dahulu. Jadi kalian mulai ketika kakak bilang mulai dan berhenti ketika bilang berhenti. Jangan dikerjakan lagi kalau kakak sudah bilang berhenti. Dan jangan mulai kalau kakak belum bilang mulai. Apa bisa dimengerti? Bisa. Oke. Nah, karena kita kelompok, jadi kita akan mulai sama-sama ya. Jadi setelah Baba mulai, kalian kerjakan secara bersama-sama. Oke, jadi untuk pengerjaan ini kalian boleh menggunakan pulpen. Kecuali untuk tes seperti gambar, kalian diwajibkan menggunakan pensil dan tidak boleh menggunakan penggaris ataupun penghapus. Jadi kalau salah tidak boleh digunakan penghapus, tetap dikerjakan saja. Oke. Sebelumnya apa ada pertanyaan? Tidak. Oke. Kalau begitu, sebelum kita akan mulai ke bab daftar riwayat hidup terlebih dahulu. Jadi di sini ada nomor pemeriksaan, diisi dengan nomor pemeriksaan adik-adik dan tanggal hari ini. Misalnya sekarang tanggal 1 September, jadi diisi tanggal 1 September. Kemudian diisi nama lengkapnya. Misal nama lengkapnya kamu siapa? Nama lengkap? Ya. Muhammad Agus Ramdhani. Ya, berarti diisi Muhammad Agus Ramdhani. Jadi tidak boleh M Agus Ramdhani, hanya diisi nama lengkap saja, tidak boleh disingkat. Lalu tempat tanggal lahir, misalnya tempat tanggal lahirnya di Bogor. Tanggalnya tanggal berapa, bulan berapa, dan tahunnya tahun berapa, dituliskan juga ya. Untuk jenis kelamin dicoret yang tidak perlu saja, ya. Jadi di situ ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Yang perempuan silahkan coret yang laki-laki dan yang laki-laki coret yang perempuan. Nah, di sini juga ada agama. Agama sama seperti jenis kelamin, ditulis atau dicoret yang tidak perlu. Jadi sesuai agama yang dianut adik-adik masing-masing. Lalu di sini juga ada jumlah anak. Karena di sini kalian masih anak sekolah, jadi tidak mempunyai anak atau belum mempunyai anak, jadi tolong di strip saja di bagian situ, dikosongkan saja. Lalu ada alamat. Di sini alamatnya diisi dengan alamat tinggal ya, alamat kalian tinggal, bukan alamat orang lain, tapi alamat kalian tinggal. Selanjutnya di sini ada nama ayah, ditulis nama lengkap ayah, pekerjaannya apa, dan alamat tinggal ayah di mana. Jika ayah sudah tidak ada, di strip saja, dikosongkan saja. Oke. Lalu selanjutnya kita lihat ada nama ibu. Untuk nama ibu silakan ditulis sesuai seperti nama ayah tadi, nama, pekerjaan ibu, dan alamatnya. Jika ibu sudah tidak ada, di strip saja atau dikosongkan saja. Selanjutnya ada identitas pasangan. Pasangan di sini suami atau istri, bukan pacar ya. Ya, jadi
Jika tidak ada atau belum ada pasangan seperti suami atau istri, silakan dikosongkan saja. Lalu ada pendidikan. Misalnya di sini pendidikan adik-adik SMP. Di sini ditulis SMP, nama SMP-nya apa dan kotanya di mana. SMP tersebut ada di mana. Kalau SMA ditulis jurusannya apa. Oke. Selanjutnya ada kursus atau upgrading. Misalnya adik-adik pernah mengikuti kursus atau bimbel, silakan ditulis. Kalau lebih dari satu ditulis maksimal 3 kursus saja. Nama kursusnya apa, dari tahun berapa sampai tahun berapa adik-adik mengikuti kursus tersebut. Oke, dan juga tempat di mana kursus itu dilakukan. Lalu di sini juga ada pengalaman bekerja. Karena adik-adik belum bekerja, silakan dikosongkan saja pengalaman bekerjanya. Oke, lalu ada organisasi. Di sini organisasi yang dimaksud misalnya adik-adik pernah mengikuti organisasi pramuka atau silat ataupun OSIS, itu ditulis saja dan ditulis jabatannya apa di organisasi itu. Misalnya jabatan adik-adik ketua. Nah, di situ ditulis dari tahun berapa sampai tahun berapa. Jabatannya ditulis di situ. Lalu selanjutnya ada olahraga. Nah, olahraga ini olahraga aktif atau pasif? Aktif itu yang dimaksud aktif, kalian olahraganya dari dulu sampai sekarang masih dikerjakan. Kalau pasif itu olahraganya sempat dikerjakan tapi sekarang sudah tidak dikerjakan lagi, sudah tidak dilakukan lagi olahraganya. Oke, selanjutnya ada kesenian. Kalau kesenian itu sama seperti kalau olahraga. Jadi kalian pernah punya keahlian atau mengikuti kesenian apa? Nyanyi, nari atau yang lainnya, silakan ditulis seperti kolom olahraga tadi. Selanjutnya ada kegemaran dan hobi atau hobi. Di sini kegemaran atau hobi itu ada yang tahu apa itu hobi? Iya, kesukaan. Kesukaan. Nah, hobi itu benar kesukaan atau sesuatu yang kita sukai untuk dilakukan di waktu yang luang dan yang bermanfaat, seperti memasak, berolahraga, ya, menulis, membaca itu hobi. Kalau menonton itu bukan termasuk hobi. Ya, menonton film, drama atau lain-lain itu belum termasuk hobi atau bukan termasuk hobi ya. Oke, itu diisi. Selanjutnya di sini ada cita-cita. Nah, yang dimaksud cita-cita itu apa yang ingin adik-adik capai di masa depan? Misalnya jadi dokter, perawat, polisi, jadi atlet, ya apapun ditulis di situ. Terus harus bersifat konkret. Konkret itu maksudnya tidak samar-samar. Misalnya, Kak, saya pengen jadi anak yang berbakti untuk nusa bangsa. Itu bukan cita-cita ya. Oke, selanjutnya ada anak ke berapa. Jadi adik-adik anak ke berapa. Misal anak ke 4 atau anak ke 1 dari berapa saudara. Dituliskan namanya siapa saudaranya, jenis kelaminnya apa, dan kalau sudah bekerja ditulis pekerjaannya apa. Kalau masih sekolah berarti ditulis masih sekolah atau pelajar. Selanjutnya ada apakah ada pernah sakit keras. Yang dimaksud sakit keras ini sakit yang memerlukan perawatan lebih dari 2 minggu. Jadi kalau misalnya adik-adik pernah dirawat lebih dari 2 minggu, misalnya kamu pernah dirawat lebih dari 2 minggu, ya ditulis penyakitnya apa, nanti dilingkari kolom ya, ditulis penyakitnya apa. Jika tidak dilingkari penyakitnya tidak, dan kapan terjadinya kapan. Oke, selanjutnya ada pernahkah ada yang mengalami kecelakaan berat? Misalnya pernah, tolong dilingkari kata pernah, dan jika tidak dilingkari kata tidak. Sama seperti sakit keras tadi, untuk kecelakaan nanti ditulis kecelakaan apa, terjadinya kapan, dan apa akibatnya, atau itu mungkin masih menimbulkan trauma sampai sekarang, silakan ditulis. Nah, selanjutnya yang tadi kakak tanyakan, apa adik-adik pernah mengikuti psikotes? Kalau pernah, silakan diisi pernah. Kalau tidak, silakan diisi tidak. Untuk yang pernah ditulis keperluan psikotesnya untuk apa? Untuk masuk seleksi sekolah, pekerjaan, atau misalnya keperluan lain, silakan ditulis. Jika tidak, silakan dikosongkan saja.
Oke. Nah, selanjutnya setelah semua itu selesai, nanti ditulis di bagian kanan bawah itu tempat kota yang sekarang adik-adik tinggali atau kota sekarang. Misal Bogor. Di bawahnya ditulis tanda tangan adik-adik. Dan di bawahnya lagi ditulis nama lengkap dengan huruf kapital. Ya, begitu. Jadi setelah semua itu selesai, pengisian lembar riwayat hidupnya selesai, nanti silakan alat tulisnya ditaruh dan kertasnya juga ditaruh. Setelah itu, karena semuanya sudah selesai untuk dikumpulkan, nanti dikumpulkan ke kakak lagi, baru kita akan mulai untuk psikotesnya. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Terima kasih kalau begitu. Mari kita mulai.